Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah iPhone 15 di tahun 2024. Ya, drama iPhone 16 semakin kesini makin kompleks saja. Dari masalah TKDN yang belum dipenuhi sama Apple, nilai investasinya masih kurang, sampai dicap HP legal dan nggak bisa dijual di lapak-lapak online. Dari yang tadinya pasti pada nekat jualan, tapi sekarang udah hilang dari peredaran. Dengar-dengar demi TKDN ini, Apple katanya mau bikin pabrik aksesoris dulu di Bandung. Tapi kalau kita ikutin beritanya ya, katanya sih nilai investasinya masih kurang. Jadi ya masih proses tarik ulur dan nggak bisa jadi syarat buat masukin iPhone 16 resmi ke sini. Ujung-ujungnya masih belum pasti lagi. Tapi ya udahlah ya, buat yang udah nyiapin budget untuk upgrade ke iPhone 16, alternatif paling deket mungkin bisa ngelirik iPhone model tahun lalu, yang sekarang harganya mulai terjun bebas. Dari yang barunya itu hampir 17 juta, sekarang iPhone 15 base model ini bisa didapetin di harga 13 jutaan tipis. Dan karena udah lebih pasti dari iPhone 16, tentu kalau untuk garansi jelas lebih aman, nggak perlu mikirin sinyalnya diblokir, dan aksesorisnya juga masih seambrek. Jadi masih seberapa worth it buat beli iPhone 15 untuk sekarang ini? Yuk kita bahas. Ya emang sih iPhone 15 ini bukan lagi model iPhone yang paling baru. Kelihatan banget dari belakang ya, terutama di bentuk kamera yang masih mirip dengan iPhone 13 dan iPhone 14. Tapi seenggaknya di sini ada beberapa tongkrongan yang bikin iPhone ini masih kelewat enak buat dipakai jangka panjang. Nah, salah satunya di bagian port yang udah move on dari Lightning ke port USB Type-C. Pindah ke port USB Type-C di sini bukan cuma sekedar ganti ke port yang lebih modern ya, tapi juga ngebukain pintu ekosistem aksesoris yang jauh lebih luas lagi. Mulai dari kabelnya, chargernya, sampai perangkat lain kayak earphone dan juga power bank yang rata-rata udah pakai USB Type-C. Termasuk buat dengerin musik di iPhone ini, saya juga biasa pakai earphone kabel ya. Kebetulan pas pakai Android juga sempat beli yang dongle Type-C dan di sini juga bisa dipakai. iPhone, Apple Music itu emang enak pakai earphone kabel yang udah bisa lossless. Ya jadi intinya kita nggak perlu ribet lah bawa kabel yang beda sendiri karena ya sekarang udah bisa sharing dengan gadget lain yang rata-rata pakai Type-C. Atau yang circle-nya pada pakai iPhone, ya minimal nggak bolak-balik dimintain pinjem kabel charger. Bro, pinjam kabel Lightning dong. Sorry bro, ini iPhone gue udah pakai Type-C. Nah, beda cerita nih. Kalau ngasih lihat tampilan depan iPhone-nya. Wah, ini mah rasa iPhone barunya masih dapet banget. Sekarang udah nggak pakai poni ya, dan udah pindah ke Dynamic Island yang mirip kayak iPhone versi Pro. Sebenarnya Dynamic Island di sini bukan fitur yang gimana-gimana banget. Tapi emang integrasi sama aplikasi di iOS ini bagus banget. Ya, nggak cuma sekedar nampilin notifikasi, kayak yang dijiplak di HP Android, tapi juga bisa dipakai buat ngontrol musik, ngatur stopwatch, main game lucu-lucuan, sampai mantau orderan makanan dari ojol. Tapi ya uniknya Dynamic Island di sini menurut saya cuma sampai situ doang sih. Karena ya pas dipakai buat nonton, jujur aja, tompel panjang di sini tuh lumayan ngeganggu pemandangan. Ya untuk pemakaian seminggu, sebulan, kayaknya harus adaptasi ya sama tampilan di sini. Dan seterusnya harusnya sih udah mulai terbiasa. Karena jujur aja untuk layar iPhone 15 ini masih bagus banget ya. Ini udah pakai Super Retina HDR yang mana kontrasnya tinggi, panjangnya dapat, warnanya gonjreng. Ya kasta layar iPhone mahalnya tuh masih dapat banget di sini. Buat nonton Netflix juga udah bisa streaming di kasta paling tinggi ya, yaitu Dolby Vision, yang mana tampilan dan warnanya tuh mirip banget kayak nonton di TV-TV mahal. Gonjreng banget. Dan untuk speaker stereonya juga masih proper banget buat ngangkat fitur ini. Gimana ya, suara speakernya tuh emang kedengeran bulat banget gitu bassnya, empuk dan tipis-tipis mirip lah kayak keluaran suara pakai speaker eksternal yang bassnya proper kayak JBL dan juga Sony. Coba deh dengerin. Tapi sesangar-sangarnya Super Retina HDR di layar iPhone 15, ini HP tetap jadi ceng-cengan di tongkrongan HP Android. Yah, mahal-mahal masih pakai 60 Hz. Kalah dong sama HP murah Android yang bisa 90 sampai 120 Hz. Soal ini saya setuju ya, sepakat banget, apalagi yang udah terbiasa pakai layar yang smooth di 120 Hz. Pakai iPhone 15, ini tuh jadi nggak berasa halus animasi dan juga transisinya. Mau nungguin iPhone 16 sampai keluar resmi juga kurang lebih pengalaman layarnya masih mirip-mirip ya. Karena ya sampai detik ini, promotion 120 Hz itu cuma buat versi Pro-nya doang.
Nah, buat yang pakai iPhone, buat kebutuhan casual kayak main sosmed, streaming, atau kebutuhan non-gaming tepatnya, sebenarnya nggak ada masalah ya sama layar 60 Hz di sini. Masih enak, jujur aja. Apalagi animasi iOS di sini kan rata-rata lebih fluid ya daripada Android versi terbaru sekalipun. Tapi kalau untuk kebutuhan main game, nah di sini nih mulai kerasa limitasinya. Bukan limitasi performa yang saya maksud di sini. Mesinnya iPhone emang OP banget kalau dipakai buat main game. Main PUBG Mobile pakai grafis HDR yang paling berat, ini juga masih sangat-sangat stabil. Apalagi buat push rank Mobile Legends nih. Pakai grafis rata kanan di Ultra, ini mah tinggal merem doang. Main 2-3 match non-stop masih sangat-sangat stabil. Nah, yang orang-orang cari di game ini kadang nggak selalu soal grafis yang cakep, tapi juga animasinya yang lebih mulus. Di saat game PUBG Mobile dan Mobile Legends ini udah sama-sama bisa digaspol up to 120 fps di beberapa HP Android, di iPhone 15 ini masih stay di 60 fps. Ya karena limitasi layarnya tadi. Tapi kalau mainnya modelan Genshin Impact yang lebih mentingin detail grafis di maps yang gede, iPhone 15 jelas masih sangat-sangat menyenangkan. Kapan lagi coba bisa main Genshin Impact dengan settingan paling nyiksa, performanya bisa rata di 60 fps dan suhunya masih aman kayak gini. Ini hampir mustahil kalau saya mainkan di HP Android dengan bodi sekecil ini. Pasti udah demam dan mesinnya kena limit gara-gara kepanasan. Ini nyaris gak ada bedanya ya pas saya main Genshin Impact dengan fan cooler atau tanpa fan cooler. Karena rata-rata FPS-nya tuh masih stay di atas semua. Kalaupun ada momen ngedrop, ini sih gara-gara karakternya mati aja dan harus nge-reload maps-nya. Nah, selain performa gamingnya yang gaspol, alasan orang buat ngambil iPhone tentu aja karena kameranya. No debat lah soal ini, karena ya iPhone juga sering dianggap anak emas di beberapa aplikasi fotografi dan juga persosmedan. HP-nya konten kreator nih bro. Ya meskipun untuk sekarang ini Instagram juga udah mulai bersahabat ya sama kamera-kamera HP Android kelas atas juga. Untuk ukuran HP belasan juta, iPhone 15 cuma ngasih dua formasi kamera yang dua-duanya top perform semua. Karakter warna fotonya masih ala-ala iPhone, lebih dekat dengan warna natural dan gak banyak mainin warna gonjreng. Makanya pas saya sandingin sama kamera HP Android 13 jutaan, karakternya juga beda banget. Yang di Android ini hampir selalu ngeboost warna objek di atas warna aslinya, yang secara visual emang kelihatan lebih hidup sih. Sebenarnya di iPhone 15 ini juga bisa pakai yang gojreng-gojreng lewat photographic style. Ini tinggal diatur manual aja. Untuk detail sih emang masih menang di iPhone ya. Ini crispy banget dan tone warnanya tuh nggak over. iPhone 15 ini nggak punya lensa tele, tapi 2 kali install zoomnya menurut saya cukup pakai ya, dan hasilnya nggak jelek-jelek banget. Kebantu banget sama kamera utamanya yang udah 48 megapiksel. Jadi ya zoom 2 kali digital di sini masih lumayan tajam hasilnya. Satu hal lain yang saya suka dari kamera iPhone kali ini, kita nggak harus pindah-pindah mode untuk sekedar ngambil foto bokeh atau portrait. Cukup ngandelin mode auto aja, udah bisa ngasih efek blur setelah foto diambil. Makanya, mode portrait di sini tuh hampir nggak selalu saya pakai. Apalagi kalau butuh foto point and shoot, tinggal jepret dari kamera utamanya aja. Hasil foto bokehnya ya tipikal iPhone banget. Bokehnya tuh natural, tone mukanya sesuai warna aslinya. Ya meskipun nggak 100% perfect buat ngasih blur di beberapa area yang susah. Untuk lensa ultrawide di iPhone 15 ini sebenarnya nggak ada yang spesial ya, tapi ya masih jadi salah satu yang terbaik. Wide-nya beneran luas, mirip-mirip punya Samsung, detailnya tetap mantul, warna nggak beda jauh sama kamera utama, dan tetap jadi andalan Gen Z buat selfie rame-rame. Ya, selfie pakai kamera belakang set ke 0,5. Apple mungkin nggak kepikiran ya, lensa ini bakal dipakai buat selfie sambil flexing pemandangan. Tapi ya nyatanya emang nggak ngecewain sih hasilnya. Padahal ya kamera selfie-nya di iPhone 15 ini menurut saya sih nggak jelek-jelek banget ya. HDR-nya masih juara banget buat kamera selfie. Warnanya juga nggak melenceng jauh, detailnya juga masih paripurna. Mungkin detail ini yang bikin sebagian orang kayak kurang suka gitu sama kamera selfie-nya iPhone. Terlalu jujur, apalagi buat yang udah terbiasa pakai kamera selfie HP-HP Android yang rata-rata dicakepin, dimulusin, dan juga dibeningin. Di sini karakter foto selfie aslinya bener-bener dikasih lihat. Buat foto-foto malam, jebretan iPhone di sini masih cukup oke. Hanya emang kalah terang sih sama mode malam HP Android yang harganya sama-sama belasan juta. Yap, iPhone nggak punya mode malam dedicated, tapi dia bakal nyala otomatis kalau dibutuhin. Foto-foto malamnya lebih ngejaga vibes malam yang emang gelap ya, dan tipis-tipis ngasih detail dan juga warna yang lebih nyala di beberapa titik cahaya. Cuma ya kalau udah banyak lampu, flare di sini tuh masih konsisten ada di kameranya iPhone 15. Ngomongin soal flare emang udah otentik ya buat kameranya iPhone.
Nah, yang saya kurang suka itu lebih ke mode malamnya, yang nggak bisa diaktifin manual. Karena ya kadang di kondisi yang remang-remang, sistem tuh masih suka membaca ini cahaya yang cukup. Jadi ya ujung-ujungnya mode malamnya nggak aktif. Nah, kalau ngomongin soal kamera video, iPhone ini emang nggak pernah salah sih. Depan, belakang itu sama, rata cakepnya. Ini udah bisa sama-sama 4K 60 fps untuk perekaman maksimalnya ya. Dan bisa dilihat sendiri di sini HDR tuh cakep banget, Pak. Kalau saya kasih lihat arah langit, dia tuh nggak auto putih ya, tapi masih ada semburat biru-biru tipis di belakang itu. Ini kamera depan. Smooth banget. By the way, saya lagi ada di Islamic Center ya, Masjid Islamic Center. Yang waktu itu kapan hari sempat pernah kebakaran bagian sana, bagian atapnya. Sekarang sih masih kosong ya, masih direnov, cuma kayak agak mandek renovasinya. Lama kosong juga sih. Nah, ini saya pengen ngasih lihat bagian belakang. Cuma kalau di Samsung kan bisa pindah-pindah lensa ya. Kalau di iPhone tuh dari depan tuh nggak bisa ke belakang. Jadi kayak ginilah kurang lebih untuk kamera depannya, yang mana udah cakep banget ya untuk ngevlog. Oke, sekarang kita pindah ke kamera belakang. Ini Islamic Center kalau Sabtu Minggu rame banget ya, pagi sore dipakai buat nongkrong, dipakai buat olahraga. Nah, emang tempatnya luas banget sih, Pak. Jadi sekitaran sini tuh kayak jalan setapak gitu, enak banget buat olahraga. Sekarang kita pindah ke ultrawide ya. Ultrawide juga bisa 4K 60 fps ya, sama rata cakepnya nih. Utama ultrawide di depan juga, cuma tadi nggak bisa pindah depan belakang. Pindah lagi main bola kan. Pindah ke 2 kali sensor zoomnya juga masih stabil banget. Set. Kita arahin ke langit coba ya. Tadi tuh dapet bagian awan yang cakep banget, awan yang ngebentuk. Sekarang kita coba action mode-nya ya. Katanya nih sih super stabil untuk kamera iPhone. Kita coba sambil lari. Ya nggak cuma lari tapi juga naik turun tangga. Kita naik lagi. Ini saya pakai lensa ultrawide-nya biar angle-nya lebih enak buat dilihat karena lebih luas. Aduh, saya capek juga. Ya, iPhone 15 yang saya pakai ini udah update ke iOS 18.1 terbaru. Yang mana secara tampilan dan juga fitur itu juga udah banyak yang baru ya, dibandingin sama iOS bawaannya pas HP ini awal-awal rilis. Mulai dari tampilan home screen yang lebih customizable kayak di app Android, sampai fitur keamanan yang juga lebih mantap. Waktu itu juga saya sempat bikin video terpisah ya, ngebahas iOS 18 di iPhone 15 ini. Cuma waktu itu masih beta, dan harusnya sih kalau dibandingin sama versi yang final sekarang nggak akan jauh beda juga. Nah, kalau pengen nonton videonya bisa lihat lagi di sini. Tapi sayang banget nih, di iOS 18.1 yang seharusnya jadi pengenalan fitur-fitur AI atau Apple Intelligence, di HP ini enggak kompatibel. Kirain saya bakal dikasih lah 1 atau 2 fitur AI gitu kayak yang bisa dicoba, tapi di sini malah nggak ada sama sekali. Pol, kenapa pelit banget sama AI ya di HP-HP lama? Padahal ya ini bukan HP yang lama-lama banget, baru tahun lalu gitu. Yang mentang-mentang base model malah nggak dikasih ya. Padahal ya kalau kita ngelihat HP-HP Android kelas tengah pun itu masih dikasih loh fitur-fitur AI yang sederhana gitu. Kayak misal object eraser atau buat expand foto gitu. Masih dikasih. Ini mesinnya juga udah ngegas, kenceng, tapi nggak ada fitur AI sama sekali. Sayang banget. Nah, kalau kebelet pengen pakai fitur-fitur AI macam object eraser gitu, alternatifnya mungkin bisa install Google Photo. Di sini jujur aja bagus banget ya editingnya karena udah generatif, hasil ngilangin objeknya juga lebih rapi, dan yang paling penting ini gratis.
pakai HP sekecil ini, baterainya cepat lowbat nggak sih? Nah, dari dulu Apple juga nggak pernah jor-joran ya, ngasih kapasitas baterai yang gede buat iPhone. Apalagi iPhone yang base model kayak gini. Malah hampir nggak pernah nyebut kapasitas berapa mAh-nya gitu. Nah, kalau kita baca spesifikasi, di sini baterai iPhone 15 memang tertulisnya itu di 3349 mAh. Kecil sih, apalagi kalau kita ngelihat dari kacamata pengguna HP Android. Yang rata-rata baterai HP-nya tuh 5000 mAh ke atas. Tapi pas sudah saya coba beberapa hari ini, ternyata nggak seboros yang saya kira sih. Cabut colokan jam 7 pagi, buka Maps sambil OTW kantor, terus dipakai ngezoom 2 jam, lanjut membar tipis-tipis 4 jam istirahat, ngelarin streaming habis jam pulang kerja, dipakai membar lagi, dan terakhir tiktokan sebelum tidur, besoknya ini masih nyisa di 30%-an. Nah, yang PR di sini tuh sebenarnya ngecasnya. Kalau untuk adapter mah, ya udah tutup mata ya, iPhone ya mesti beli adapter terpisah. Kebetulan saya juga masih pakai laptop yang sama-sama pakai Type-C buat ngecasnya dan adapternya juga lumayan gede, jadi ya bisa sharing sama iPhone 15 ini. Untuk iPhone 15 ini bisa nangkap daya itu maksimal di 20 watt. Ini ngecas dari 10%, setengah jam itu baterainya udah isi di 68%. Tapi setelah ngecas di 90% sampai benar-benar penuh di 100%, ini tuh lama banget Pak. Karena wattnya memang dilimit di 4 watt doang. Jadi ya sampai bener-bener penuh ya. Kalau pengen mastiin di 100%, ini butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit. Terus amit-amit HP-nya kemasukan air dan juga lembab. Ini udah aman ya karena udah IP68 juga. Nah, di sini juga ada opsi buat ngecas lewat wireless. Karena ya kalau basah ya di dalam port ini, biasanya suka ada notif. Kita nggak boleh ngecas lewat kabel karena takut konslet. Cuma ya kalau pakai wireless yang biasa, itu tuh cuma sekitar 7,5 watt. Lama ya Tam ya, 7,5 watt itu. Lama banget pokoknya dah. Jadi ya nggak bisa diharapin kecepatannya. Tapi kalau pengen lebih cepat lagi, sedikit lebih cepat, itu ada opsi. Tapi harus keluar duit lagi. Kita harus beli MagSafe wireless charging yang dari Apple. Itu bisa tembus sekitar 15 watt. Ya nggak cepat juga ya Tam. Oke, jadi kesimpulannya, di saat iPhone 16 masih belum pasti masuk ke sini, iPhone 15 ini bisa jadi opsi yang cukup menarik dan bisa lebih hemat budget. Tongkrongan dan kualitas layarnya juga masih mirip lah. Buat main game juga, saya rasa nggak akan jauh beda performanya. Toh masih sama-sama di limit 60 fps kan. Nah, untuk kamera, iPhone 15 ini juga ya masih yang terbaik lah di kelasnya. Rata cakepnya untuk kamera foto dan video, paling yang nggak ada cuma kamera kontrol bin gimmick yang ada di iPhone 16, yang mana itu nggak ngurangin fungsi yang udah ada. Mungkin yang terasa berat buat ngambil iPhone 15 sekarang ini lebih karena absennya fitur AI, Apple Intelligence. Jujur ini HP itu umurnya masih panjang loh, update iOS-nya tuh masih beberapa kali lagi. Tapi sayang, dari awal AI-nya Apple ini rilis, ini HP udah nggak bisa nyobain. Ya, kedepannya Apple Intelligence ini bakal terus dikembangin ya. Variasi fitur barunya tuh bakal makin banyak. Jadi ya, ini HP nggak bakal bisa ngikutin tren AI yang makin rame ke depannya. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Dan terima kasih juga buat distributor ponsel yang udah minjemin iPhone 15 ini. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Di sini ada saya Arya, dan di belakang kamera ada Taman. Sampai ketemu di video berikutnya.